Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di video presentasi kami. Pada kesempatan ini kami akan membahas topik yang paling penting dalam studi ekonomi makro Islam, yaitu permintaan dan penawaran yang agregat melalui konsep nominal, real, dan keseimbangan pendapatan nasional dalam analisa ADAS. Dalam ekonomi makro, salah satu alat analisis paling fundamental adalah model agregat demand dan agregat supply. Model ini menjelaskan bagaimana tingkat harga umum dan pendapatan nasional ini ditentukan melalui interaksi antara permintaan agregat dan penawaran agregat dalam suatu perekonomian. Keseimbangan perekonomian adalah kondisi di mana permintaan dan permintaan agregat sama dengan penawaran agregat, dan ini salah satu tujuan utama dalam studi ekonomi Islam. Pemahaman ini sangat penting untuk menjelaskan fenomena inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan fluktuasi bisnis. Tujuan adanya pembahasan ini yaitu yang pertama untuk memahami konsep permintaan dan penawaran nominal agregat, yang kedua untuk memahami konsep penawaran dan permintaan real agregat, lalu yang ketiga yaitu untuk menganalisis keseimbangan pendapatan nasional melalui analisis ADAS, lalu yang terakhir yaitu untuk mengintegrasikan antara analisis ADAS dengan nilai-nilai ekonomi Islam. Halo semuanya, setelah memahami topik yang tadi, kita sekarang akan masuk pada inti pembahasan. Saya akan membahas permintaan agregat nominal, apa pengertiannya, apa yang membentuknya, dan bagaimana merumuskannya secara matematis. Nah, kita harus tahu dulu apa sih permintaan agregat itu sendiri. Jadi, permintaan agregat atau AND adalah jumlah total pembelanjaan seluruh pelaku ekonomi, rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan sektor luar negeri yang diukur dengan nilai uang atau nominal pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode tertentu. Ini sering disebut juga sebagai permintaan yang efektif. Nah, permintaan agregat ini sendiri ada rumusnya ya. Rumusnya itu yaitu AND sama dengan C ditambah I ditambah G dalam kurung X dikurangi M, di mana C merupakan kondisi rumah tangga yang merupakan pengeluaran konsumen untuk barang dan jasa di akhir. I sendiri merupakan investasi. Investasi yaitu pengeluaran bisnis untuk modal, bangunan, dan inventaris. G sendiri yaitu pengeluaran pemerintah, di mana belanja pemerintah untuk barang, untuk jasa, dan untuk infrastruktur. Dan yang terakhir yaitu MX sama dengan X dikurangi M, yaitu ekspor neto. Jadi selisih antara ekspor dan impor seperti barang dan jasa. Nah, untuk yang selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi AND, di mana yang pertama itu ada tingkat harga umum. Jadi, semakin tinggi harga, semakin rendah jumlah yang diminta. Yang kedua yaitu ada kebijakan fiskal, di mana pengurangan pajak atau peningkatan belanja pemerintah dapat meningkatkan AND itu sendiri. Dan yang ketiga ada kebijakan moneter, di mana penurunan suku bunga mendorong investasi dan konsumsi. Untuk yang keempat yaitu ada ekspektasi masa depan. Optimisme konsumen dan investor mendorong kenaikan AND itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu ada kondisi ekonomi global, di mana perubahan kurs dan permintaan luar negeri. Setelah kita membahas sesi permintaan, sekarang kita membahas sesi penawaran agregat nominal atau yang biasa kita singkat dengan ANS. Secara sederhananya begini, kalau permintaan itu seberapa banyak barang yang ingin kita beli atau yang kita inginkan. Sedangkan penawaran itu seberapa banyak barang yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Secara teori, ANS adalah total nilai barang yang dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Menurut Keynesian, formulasi ANS itu mencakup seluruh komponen
pendapatan nasional, yaitu ANS sama dengan Y sama dengan C plus S plus T, di mana Y merupakan pendapatan nasional, C merupakan konsumsi, S adalah tabungan, dan T adalah pajak. Selanjutnya masih banyak yang bingung nih antara perbedaan jangka waktunya. Agar gampang, pada jangka waktu pendek itu kurvanya miring ke atas. Karena kalau harga barang di pasar naik, perusahaan itu akan lebih banyak memproduksinya. Karena biasanya harga bahan baku dan gaji karyawan itu belum meningkat. Jadi ini buat kesempatan bagi para perusahaan. Sedangkan pada jangka waktu panjang, kurvanya itu tegak lurus atau vertikal. Artinya, mau setinggi apapun harga naik, perusahaan tidak bisa meningkatkan produksinya. Mereka sudah berada di titik kapasitas maksimal. Apa saja sih yang dapat menggeser penawaran? Yang pertama itu adalah tenaga kerja. Apabila orang-orang lebih produktif, maka dapat meningkatkan produksi. Yang kedua itu ada teknologi. Apabila terdapat teknologi canggih, maka dapat meningkatkan produksi dan kurva penawaran akan bergeser ke kanan. Yang ketiga itu ada biaya input. Ketika bahan baku naik, maka perusahaan akan menekan produksinya, lalu kurva penawaran akan bergeser ke kiri. Yang keempat itu ada kebijakan pemerintah. Ketika pemerintah memberikan subsidi, itu dapat biaya produksi lebih murah dan meningkatkan penawaran. Yang terakhir itu ada ekspektasi perusahaan. Ini mencakup rasa optimis ketika perusahaan yakin bahwa tahun berikutnya akan lebih meningkat, mereka akan lebih meningkatkan produksinya. Pembahasan selanjutnya mengenai permintaan dan penawaran real agregat. Sejauh ini kita telah membahas mengenai konsep nominal. Dalam analisis makroekonomi, para ekonom membedakan nilai nominal dan nilai real. Berikut perbedaannya. Nominal diukur menggunakan harga yang berlaku saat ini, sehingga dipengaruhi oleh inflasi, sedangkan real menggunakan harga konstan atau sudah disesuaikan dengan inflasi. Contohnya GDP nominal dihitung dengan harga yang berlaku, sedangkan GDP real digunakan untuk melihat perubahan output nyata dalam perekonomian. Pembahasan selanjutnya mengenai permintaan agregat real atau ARD. ARD menggambarkan hubungan antara tingkat harga dengan jumlah output yang diminta dalam perekonomian dengan rumus M dikali V sama dengan P dikali Y, di mana M itu adalah jumlah uang yang beredar dan V adalah perputaran uang. P adalah tingkat harga dan Y adalah output nasional. Rumus ini menjelaskan bahwa ketika tingkat harga naik, maka jumlah output yang diminta akan menurun. Karena itu, ARD akan mengalami penurunan atau miring ke bawah. Selanjutnya, penawaran real agregat atau ARS. ARS menunjukkan total output nyata dalam perekonomian yang mampu diproduksi. Dalam jangka pendek, output dipengaruhi oleh perubahan harga dan upah, sedangkan dalam jangka panjang, output dipengaruhi oleh kapasitas produksi seperti tenaga kerja, modal, dan teknologi. Selain itu, terdapat deflator GDP yang digunakan untuk mengubah nilai nominal menjadi nilai real agar data ekonomi lebih akurat dan tidak terpengaruh oleh inflasi. Jadi, perbedaan nominal dan real sangat penting untuk memahami kondisi perekonomian secara lebih nyata. Inilah inti dari pembahasan kita, bagaimana permintaan dan penawaran agregat berinteraksi untuk menciptakan keseimbangan pendapatan nasional. Saya akan menjelaskan mengenai keseimbangan ADAS, kondisi ketika terjadi ketidakkeseimbangan dan apa implikasinya bagi kebijakan ekonomi. Apa itu keseimbangan dalam ADAS? Keseimbangan pendapatan nasional itu terjadi ketika penawaran agregat itu sama dengan permintaan agregat. Nah,
di kurva tersebut juga ada perpotongan antara kurva AS dan kurva AD yang disebut dengan titik E. Nah, pada titik E tersebut ada dua nilai keseimbangan sekaligus. Yang pertama ada Y0, yakni tingkat pendapatan atau output nasional yang seimbang. Kemudian ada P0, yakni tingkat harga umum yang seimbang. Artinya, pada kondisi ini jumlah barang dan jasa yang diproduksi itu tepat sama dengan jumlah barang yang diminta oleh seluruh pelaku ekonomi. Tidak ada surplus, tidak ada kekurangan. Lalu, apa yang terjadi jika tidak seimbang? Keseimbangan itu kan tidak selalu terjaga. Nah, nanti ada dua kemungkinan yang terjadi, yakni ketika harga terlalu tinggi atau P itu lebih tinggi dari P0, yakni menyebabkan penawaran agregat itu lebih tinggi daripada permintaan agregat. Nah, produsen itu akan memproduksi lebih banyak dari barang yang diminta. Terus kemudian terjadi kelebihan inventory, perusahaan terpaksa menurunkan produksi dan harga perlahan turun kembali menuju P0 atau keseimbangan itu akan pulih. Terus yang kedua itu ketika harga itu terlalu rendah, yakni saat P itu kurang dari P0. Permintaan agregat lebih tinggi dari penawaran, maka permintaan melebihi kemampuan produksi. Terus kemudian terjadi kelangkaan barang atau shortage. Terus karena banyak yang berebut, harga maka akan terdorong naik. Terus habis itu harga naik kembali menjadi P0 atau keseimbangan pulih. Inilah yang disebut dengan mekanisme koreksi otomatis pasar. Selanjutnya ada keseimbangan Keynes, hubungan dengan pendapatan nasional. Ekonom Keynes itu menjelaskan hal ini dengan sangat tegas. Volume kesempatan kerja dan pendapatan nasional itu ditentukan oleh keseimbangan antara permintaan agregat dan penawaran agregat. Nah, berarti kan ada tiga skenario penting. Yang pertama itu ketika permintaan agregat itu lebih tinggi daripada penawaran. Nah, ini kan berdampak produsen itu terdorong menaikkan produksi, terus habis itu dampaknya itu pendapatan nasional itu akan meningkat. Terus habis itu ketika permintaan agregat itu lebih kecil daripada penawaran, maka produsen akan menurunkan produksi, kemudian pendapatan nasional itu akan menurun. Tapi kalau saat permintaan agregat itu sama dengan penawaran agregat, maka produksi akan stabil dan pendapatan nasional akan seimbang. Bayangkan sebuah grafik dengan sumbu vertikal itu sebagai tingkat harga umum dan sumbu horizontal untuk pendapatan atau output nasional. Dua kurva tergambar seperti kurva AD, yakni miring ke bawah atau kanan ke bawah, karena semakin tinggi harga semakin sedikit yang diminta. Terus ada kurva AS atau penawaran, itu miring ke atas atau kanan atas dalam jangka pendek, karena semakin tinggi harga semakin banyak yang mau diproduksi. Titik perpotongan keduanya atau titik E disebut dengan keseimbangan pendapatan nasional. Pergeseran keseimbangan itu tidak bersifat permanen. Ia bisa bergeser jika contohnya itu kurva permintaan bergeser ke kanan. Itu karena belanja pemerintah naik. Nah, maka Y0 naik, P0 naik. Terus habis itu kurva permintaan bergeser ke kiri. Misalnya karena kepercayaan konsumen itu turun. Nah, Y0 turun, P0 turun. Terus habis itu kurva AS itu bergeser ke kanan. Misalnya karena teknologi yang maju, maka Y0 naik, P0 akan turun, kondisi yang ideal. Terus habis itu kurva AS bergeser ke kiri. Misalnya minyak naik drastis, maka Y0 turun, P0 akan naik. Nah, jadi keseimbangan ADAS itu bukan sekedar titik di grafik, yang adalah representasi dari kondisi nyata perekonomian suatu negara. Seberapa besar pendapatan nasional yang tercipta, berapa harga yang berlaku, dan apakah semua tenaga kerja itu bisa terserap. Pemahaman ini menjadi fondasi untuk memahami mengapa pemerintah itu perlu hadir melalui kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga perekonomian tetap stabil. Baik, yang selanjutnya itu pergeseran kurva dan multiplier effect. Keseimbangan ADAS itu bukan sesuatu yang statis. Nah, kejutan dan kebijakan ekonomi dapat mengubah pergeseran kurva ADAS. Nah, dalam video ini saya akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kurva ADAS dan konsep multiplier effect. Yang pertama itu pergeseran kurva AD, permintaan.
Nah, pergeseran kurva AD ini terjadi ketika kenaikan belanja pemerintah, penurunan suku bunga, penurunan pajak, serta meningkatnya ekspor dan optimisme konsumen. Yang selanjutnya itu pergeseran kurva AS atau penawaran. Pergeseran kurva AS ini terjadi karena kemajuan teknologi, penurunan biaya input seperti bahan baku, BBM, serta meningkatnya kualitas SDM. Baik, yang selanjutnya itu saya akan membahas konsep multiplier effect atau efek pengganda. Nah, multiplier effect ini menjelaskan bagaimana satu unit tambahan pengeluaran itu bisa menghasilkan peningkatan pendapatan nasional yang jauh lebih besar. Nah, rumusnya itu K sama dengan 1/1 min MPC. Nah, setelah kita memahami permintaan dan penawaran menurut ekonomi konvensional, sekarang kita akan melihatnya dalam sudut pandang ekonomi Islam. Bagaimana sih Islam melihat penawaran, permintaan, dan keseimbangan ekonomi? Dan apa saja sih nilai-nilai Islam yang membentuk perilaku permintaan dan penawaran tersebut? Dalam ekonomi Islam, seluruh kegiatan ekonomi harus berlandaskan pada prinsip keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan Quran Surat An-Nisa ayat 29 yang dimana artinya manusia tidak boleh memakan harta orang lain dengan jalan yang batil kecuali melalui perdagangan yang didasari suka sama suka. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa Islam mengatur seluruh kegiatan ekonomi agar adil dan tidak merugikan. Selanjutnya kita akan masuk kepada perilaku permintaan agregat atau AD dalam perspektif Islam. Yang pertama itu ada konsumsi dalam Islam harus didasarkan pada kebutuhan, bukan keinginan. Nah, Islam itu mendorong pola konsumsi yang seimbang dan melarang adanya israf atau pemborosan. Jadi tujuan konsumsi itu bukan hanya mencari kepuasan pelanggan, tetapi juga memperhatikan nilai kebermanfaatan. Nah, yang kedua itu Islam melarang praktik riba dalam investasi. Nah, sebagai gantinya, Islam menerapkan sistem bagi hasil yang biasanya dalam prakteknya itu kita menggunakan akad mudharabah dan musyarakah. Dengan menggunakan sistem ini, investasi akan lebih produktif dan berkeadilan menurut pemilik modal dan pengelola usahanya juga. Nah, yang ketiga itu zakat berperan sebagai stimulus fiskal. Melalui zakat, infak, dan sedekah, pendapatan dapat terdistribusi ke masyarakat yang menengah ke bawah, sehingga daya beli masyarakat itu meningkat dan perekonomian lebih stabil. Yang terakhir, wakaf produktif berkontribusi dalam pengeluaran publik. Wakaf dapat digunakan untuk pembangunan fasilitas umum seperti kesehatan, pendidikan, dan aktivitas ekonomi lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perilaku penawaran agregat atau AS dalam perspektif ekonomi Islam. Nah, yang pertama itu ada keadilan dalam pemberian upah. Islam menekankan bahwa pemberian upah itu harus adil, tidak eksploitatif agar nantinya itu mendorong produktivitas tenaga kerja. Nah, yang kedua itu ada penetapan harga yang adil. Harga harus mencerminkan mekanisme pasar yang sehat, bebas dari monopoli dan penimbunan. Yang ketiga itu ada larangan gharar dan maisir. Segala aktivitas ekonomi itu harus bebas dari gharar atau ketidakjelasan serta harus terbebas dari maisir atau praktek penjudian. Nah, yang terakhir itu ada etika produksi Islam. Semua barang dan jasa yang diproduksi dalam ekonomi Islam itu harus halal dan thayyib. Jadi barang-barangnya harus bermanfaat dan yang halal. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai perbedaan paradigma AD dan AS menurut ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Nah, yang pertama itu dilihat dari motif konsumsi. Dalam ekonomi konvensional, konsumsi lebih berorientasi pada maksimalisasi kepuasan individu tanpa batas. Sedangkan pada ekonomi Islam, konsumsi diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan umat serta menghindari pemborosan. Yang kedua itu dilihat dari sisi investasi. Dalam ekonomi konvensional, investasi itu hanya fokus kepada profit maksimal dengan bunga sebagai acuan. Sedangkan pada ekonomi Islam itu menekankan sistem bagi hasil, yaitu dengan manfaat sosial dan orientasinya itu pada akhirat. Yang ketiga itu dilihat dari peran pemerintahnya.
Nah, dalam ekonomi konvensional, pemerintah itu umumnya berperan sebagai stabilisator fiskal dan moneter. Sedangkan pada ekonomi Islam, pemerintah juga berperan menjaga keadilan melalui distribusi zakat dan wakaf. Nah, terakhir itu dilihat dari konsep keseimbangan. Dalam ekonomi konvensional, itu keseimbangan itu lebih menekankan pada efisiensi pasar. Sedangkan dalam ekonomi Islam, keseimbangan bertujuan untuk mencapai falah, yaitu kesejahteraan dunia dan akhirat. Kali ini saya akan menyimpulkan apa yang telah disampaikan oleh teman-teman saya sebelumnya. Jadi permintaan agregat yaitu total pengeluaran perekonomian, sedangkan penawaran agregat yaitu total output atau produksi nasional. Nah, keduanya itu saling mempengaruhi dalam menentukan kondisi ekonomi suatu negara. Keseimbangan terjadi ketika kurva permintaan dan kurva penawaran bertemu, sehingga tercapai tingkat harga dan pendapatan nasional yang seimbang. Ketidakseimbangan, maka pemerintah itu bisa menggunakan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter untuk menstabilkan perekonomian. Nah, nilai real dan nilai nominal itu perlu dibedakan loh, karena inflasi itu mempengaruhi nilai sebenarnya dari pendapatan maupun produksi. Penerapan konsep permintaan dan penawaran agregat dalam ekonomi Islam menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi sebaiknya tidak hanya berfokus pada pertumbuhan, tetapi juga pada pemerataan, kemaslahatan umat, serta keadilan sosial. Karena itu, instrumen seperti zakat, wakaf, dan infak sangat berperan penting dalam kestabilan ekonomi. Labana, are you ready?